Bismillahirrahmanirrahim. Di malam penuh berkah, di malam-malam Lailatul Qadar, mari kita belajar bersama di kesempatan malam ini. Kita menilik apa itu munafik dan kemunafikan yang biasa kita temukan di bulan suci Ramadan. Logika orang munafik dan kemunafikan. Di sini nanti kita lihat ciri-cirinya orang munafik itu apa. Di keseharian kita lihat bagaimana kenyataannya. Puasa. Jadi kita kaitkan kejadian ini di kasus puasa. Kita langsung saja ke apa yang ingin kita bahas pada kesempatan ini. Jadi ada beberapa orang kita temui di bulan suci Ramadan. Mereka makan, minum, dan berbuat apa saja di siang hari bulan Ramadan. Padahal mereka adalah seorang muslim, dari keluarga muslim, dan mereka melakukan semua itu tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa canggung, dan semacamnya. Dan salah satu hal atau ucapan yang mereka sampaikan apa ke teman-teman mereka, saya nggak munafik kok, saya tidak mau munafik, saya tidak puasa, ya sudah, saya makan, saya minum di mana saja saya suka, di mana saja saya mau. Ini kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Sekilas mengapa mereka melakukan seperti itu? Satu hal pendorongnya adalah rasa berani atau keberanian. Karena mereka berani, merasa berani, maka mereka melakukan itu. Tidak berpuasa, dan lebih dari itu mereka makan, minum, dan berbuat apa saja yang tentunya bagian dari hal-hal yang membatalkan puasa, istilahnya di keramaian, di tempat umum, dan seterusnya. Tapi ada hal yang menjadi fenomena juga, biasanya hampir setiap tahun ketika bulan suci Ramadan tiba, ada fenomena memaksa tutup warung di siang hari. Apakah ini juga bisa diterima atau bagaimana? Nah, di sini ada beberapa kenyataan yang perlu menjadi perhatian kita semua, bahwasannya warung tutup atau tidak sebenarnya tidak berpengaruh kepada orang yang sedang berpuasa. Itu tidak bermakna bahwasanya mereka tidak menghormati bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena pada dasarnya atau kenyataannya ada orang-orang tertentu di bulan suci Ramadan mereka tidak bisa berpuasa. Karena apa? Karena tubuh mereka tidak mendukung. Karena mereka sakit. Mereka dalam beberapa jam sekali harus minum obat. Dan sebelum minum obat harus makan terlebih dahulu. Dan seterusnya. Ada orang tipe seperti itu. Jadi mereka juga harus butuh warung. Atau mungkin ada yang mengatakan bisa masak sendiri. Ya, oke. Ada orang yang musafir di bulan suci Ramadan. Ketika orang melakukan safar, mereka boleh kok. Bahkan, jadi ada dua pendapat di sini. Satu, ketika orang melakukan safar kurang dari 10 hari, maka apa? Maka dia tidak boleh berpuasa. Tidak boleh berpuasa dia. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya ketika orang safar itu bukan tidak boleh berpuasa, tapi apa? Boleh tidak berpuasa. Jadi ada dua pendapat di sini. Nah, ketika orang musafir kayak gini, mereka butuh warung nggak untuk makan? Jelas dong, mereka butuh warung untuk
makan. Walaupun di sini biasanya warung-warung pun menghormati dengan apa, ditutup, jadi tidak terbuka warungnya dan seterusnya. Selanjutnya, selain dua kondisi di atas, ada juga orang yang tidak diperbolehkan berpuasa. Misalnya ibu-ibu, adik-adik remaja, mereka sebulan sekali ada liburnya 10 hari setidaknya. Atau ya macam-macam lah ada. Yang umum itu 10 hari. Mereka tidak diperbolehkan berpuasa. Tidak berpuasa, tidak sholat, karena ada tamu setiap bulan. Ini juga boleh nggak mereka makan di siang hari? Boleh. Bahkan mereka tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Seperti itu. Jadi ini dua kondisi yang berbeda. Yang satu, makan, minum, dan semacamnya dengan tidak merasa takut. Yang kedua, memang kondisi mereka memperbolehkan untuk tidak berpuasa. Jadi boleh makan, boleh minum di siang hari bulan Ramadan. Tapi tetap apa? Tetap menjaga kesopanan, tetap menjaga kehormatan dari bulan suci Ramadan itu sendiri. Jadi tidak terus makan sembarangan dan semacamnya. Oke, kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Jadi beberapa orang itu sebenarnya terjerumus atau tertipu dengan mengatakan saya tidak munafik. Makanya apa? Dia makan, minum, terang-terangan di bulan suci Ramadan. Jadi tidak ditutup-tutupi keburukannya, tidak menutupi keingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konteksnya untuk orang muslim tentunya, bukan untuk sembarang orang. Di sini tadi sudah saya singgung, mereka sampai seperti itu karena apa? Karena mereka itu salah kaprah meletakkan keberanian. Keberanian itu bagus. Dan itu memang titipan Tuhan kepada setiap manusia. Tapi di dalam kasus ini, orang yang saya berkata saya tidak munafik, terus dia berbuat dosa sembarangan, itu apa? Sebenarnya mereka tuh sedang salah memposisikan keberanian. Harusnya apa? Berani untuk membela kebenaran, berani untuk menolak kebatilan, berani untuk menentang kezaliman dan semacamnya. Tapi ini dia gunakan untuk berani melanggar aturan Tuhan. Jadi ini mereka salah kaprah meletakkan keberanian. Jadi mereka menyebutnya keberanian, padahal itu sebenarnya adalah keingkaran. Satu hal yang mereka tidak perhitungkan adalah berani kepada aturan Tuhan. Sebagai orang Islam tentunya pasti berbuah penyesalan. Sangat menyesal. Kenapa? Orang yang sengaja membatalkan puasa atau sengaja tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, itu sanksinya sangat berat. Ada kafaroh, harus puasa 2 bulan berturut-turut. Dan itu sangatlah berat sekali. Jadi alangkah baiknya direview ulang. Apakah itu adalah sebuah keberanian atau salah pasang, keberanian yang salah tempat, salah menempatkan. Dan perlu kita ingat juga bahwasanya sebelum kita mengatakan atau melakukan perbuatan-perbuatan lalu kita melakukan pembenaran atau melakukan pembenaran dengan mengatakan saya tidak munafik untuk membela diri sehingga orang bisa cuek, tidak peduli dengan perbuatan kita di bulan suci Ramadan yang melanggar aturan Tuhan. Sebelum itu semua bisa direview ulang bahwasanya
kita harus lebih lagi dalam mengenal Tuhan. Tuhan itu memberikan semua aturan, termasuk puasa di dalamnya, itu untuk kebaikan kita, bukan sebaliknya. Jadi istilahnya bulan puasa adalah waktunya turun mesin, sehingga tubuh kita bisa akan lebih baik lagi. Awalnya setiap hari dihajar dengan makanan, minuman. Nah, pada saat berpuasa, tubuh kita dikondisikan untuk melakukan pembersihan. Tubuhnya melakukan pembersihan dari berbagai kotoran dan banyak hikmah yang ada di balik ibadah puasa. Walaupun itu bukan tujuan ya, tetap di sini kita harus highlight bahwasanya itu bukan tujuan. Oke, jadi orang yang mengatakan saya tidak munafik itu sebenarnya apa? Itu hanya pembenaran saja. Jadi sebenarnya diri dia sendiri itu apa? Tahu kalau itu adalah sebuah kesalahan. Puasa adalah kesempatan untuk apa? Mendidik diri kita untuk jujur. Kenapa seperti itu? Karena pada saat puasa itu urusannya hanya one by one, face to face. Siapa? Tuhan dengan kita. Kita mau berpuasa atau tidak, yang tahu ya hanya Tuhan dan kita. Misalnya kita ngumpet-ngumpet makan nasi, makan buah atau apa, bisa jadi orang nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Malaikat juga mengetahui. Kejujuran adalah apa? Kondisi di mana hati dan ucapan itu selaras satu sama lain. Sementara ketika orang berkata saya tidak munafik, itu ada ketidakselarasan dalam ucapannya dia dan hatinya dia. Apa yang dia ucapkan itu sebenarnya tidak sesuai yang ada di dalam hati nurani yang ia miliki. Kenapa? Karena selamanya fitrah hati nurani itu menentang segala hal yang bertentangan dengan kebenaran, bertentangan dengan kejujuran. Memang berbuat baik bukanlah perkara yang mudah dilakukan. Berbuat baik butuh proses, butuh kondisi kondusif yang mensupport sehingga bisa tuntas dalam melakukan perlatihan ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang tepat sekali. Karena di sini bisa melakukan fastabikul khairat. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam berbuat baik. Kita berpuasa, tetangga kita berpuasa, kita berlatih untuk berkata jujur, tidak berdusta. Tetangga kita juga, teman kita juga, lingkungan kita juga. Alangkah enak banget karena bersama-sama dilakukan. Istilahnya dalam walaupun nggak real gotong royong, tapi seperti bergotong royong. Hal yang awalnya berat terasa banget, kayak misalnya kita mau berpuasa di hari lain selain hari-hari di bulan suci Ramadan, kita mau bangun sahur aja berat, apalagi ketika berpuasa di siang harinya. Jadi bulan Ramadan, bulan suci Ramadan adalah kesempatan tepat, kondusif untuk berlatih menjadi baik, berlatih berbuat baik. Jadi bulan ini juga pas untuk mengurangi sikap dan sifat munafik, merupakan kesempatan yang besar. Memang itu semua tidak bisa langsung berubah, tapi percayalah, ketika dilakukan, kesempatan untuk menjadi baik itu pasti akan terbuka. Dan di sini kami kasih sedikit bahwasanya
keburukan yang dilakukan normalnya itu ditutupi. Kenapa? Karena manusia secara fitrah punya rasa malu. Jadi ketika keburukan, misalnya tadi makan minum sembarangan di bulan suci Ramadan, itu dipamerkan, nah ini ada something wrong, ada satu hal yang perlu dibenerin, ada yang tidak tepat. Kenapa? Dia sedang menerjang rasa malunya dia. Dan menutupi rasa malu tadi dengan apa? Saya tidak munafik. Oke, nah di sini sebagai penutup kita lihat beberapa ciri dan sifat orang munafik itu seperti apa. Orang munafik itu salah satu cirinya itu suka berdusta. Jadi menyampaikan yang bukan sebenarnya. Dia berbohong untuk satu hal yang kadang-kadang bukan hal yang penting, untuk bergurau misalnya. Hanya untuk membuat orang tertawa, dia berdusta. Kedua, ingkar janji. Jadi orang munafik itu suka mengingkari janji yang sudah dia buat dengan orang lain. Ya, saya janji akan melakukan ini, tapi kenyataannya dia melakukan apa enggak? Enggak. Dia tinggalkan dan tanpa ada rasa beban, karena berulang-ulang, meredup. Jadi fitrah dia untuk berbuat jujur itu meredup. Hatinya terus berteriak, tapi apa? Ditutupi dengan berbagai dosa yang dia lakukan. Hampir mirip dengan ini, ciri orang munafik selanjutnya adalah berkhianat. Jadi berkhianat kepada teman, berkhianat kepada kawan, kepada teman sekantor, teman sekelas, pada teman seperjuangan, hanya untuk kepentingan dia sendiri. Dia rela untuk melakukan itu, gak peduli. Dia pun melakukan dengan seenaknya. Selanjutnya adalah gemar melakukan tipu daya. Ini juga sama, hampir mirip dengan berdusta, tipu daya. Selanjutnya dia itu, orang munafik itu bermuka dua. Jadi misalnya ada dua orang yang saling bersengketa, dia menemui ke orang pertama, seolah-olah mendukung orang pertama. Dia menemui orang kedua yang bertentangan tadi, seolah-olah dia mendukung orang yang kedua. Jadi dia bermuka dua. Sulit diprediksi juga nih orang yang semacam ini. Selanjutnya ciri orang yang munafik itu apa? Riya, suka pamer. Selanjutnya orang munafik itu malas beribadah, dan ini bisa disimak di surat An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Jadi mereka merasa bisa menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Kita tahu bahwasanya Allah adalah maha segala-galanya. Jadi manusia, orang munafik berkhayal sedang menipu Tuhan, menipu Allah, tapi sebenarnya mereka sedang menipu diri mereka sendiri tanpa harus Allah menipu mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Jadi keberadaan Allah sendiri di hadapan mereka pun berkurang citranya. Demikian ikhwan dan akhwat, insya Allah mudah-mudahan ada keberkahan dan kemanfaatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.